زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بن وشيخنا عبد الله السيد الرفاعي وشيخنا محمد ربيع حمدي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا رب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majelis Taklim Darul Maghfirah, para hadis yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kita, mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini tidak lama, sesaat, sekejap. Dan hidup di dunia ini bukan tujuan, tapi adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan untukmu, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbagus amalnya. Seleksinya, siapa yang bekal menjadi penghuni surganya Allah. Berkumpul lawan baginda Rasulullah, dibuka hijab melihat keindahan zat Allah yang laisa kamitslihi. Atau orang yang terhina berkumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah dalam neraka Jahannam dan dijauhkan dari Allah. Na'udzubillah. Jadi hidup ini cuma ujian. Allah hendak menyeleksi siapa yang menjadi kekasih Allah, siapa yang menjadi musuh. Maka itu ujar Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kujadikan jin dan manusia kecuali tugasnya ini beribadah. Jadi tugas kita di alam dunia sebagai hamba Allah menjadi selalu 24 jam dalam taat ibadah kepada Allah. Untuk menjadikan taat ibadah kepada Allah dalam 24 jam, bahkan setiap hembusan napas, detak jantung jadi ibadah, maka syaratnya adalah kalimat illa liya'budun, tafsirnya ay illa liya'rifun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ma'rifat, mengenal kepada Allah dengan pengenalan yang sebenar-benar pengenalan. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula dasar agama itu ada ma'rifat, mengenal Allah. Apa yang diungkapkan oleh Imam Rustam dalam kitab Zubat. Awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistiqam. Awal yang diwajibkan kepada setiap manusia itu mengenal Allah
ma'rifat kepada Allah dengan yakin dan istiqomah. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah, enggak sempurna ibadah seseorang, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan amalnya kalau kada mengenal siapa yang disembahnya, kada mengenal kepada Allah pencipta alam semesta. Maka inilah tugas kita, bagaimana kita mengenal rahasia kebesaran Allah. Illa liya'budun, tafsirnya illa liyuwahhidun. Setelah kita ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, kita mentauhidkan Allah. Inilah isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jar Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal zikir yang aku ucapkan, yang aku zahirkan pada lisanku, yang aku baca, yang aku amalkan dalam zahir lisanku dan seluruh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mana? Inna Allah harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan seseorang untuk disentuh api neraka yang seseorang tersebut lidahnya berzikir dengan la ilaha illallah, batinnya, hatinya tertuju bertawajuh hanya kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah terbukanya surga. Bukan hanya surga di akhirat, sebelum meninggal dia dapat surga di dunia karena lezatnya dengan tauhid kepada Allah. Maka oleh sebab itu kita harus mengenal siapa Allah, siapa kita. Kita hamba, Allah Rabb kita. Nah, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi, tahaqqaq bi dhullika yumiddaka bi izzati, tahaqqaq bi zullika yumidduka bi izzihi, tahaqqaq bi azzika yumidduka bi qudratihi, tahaqqaq bi da'fika yumidduka bi haulihi wa quwwatihi. Ujar Imam Ibnu Athaillah, tahaqqaq bi awsafika, hendaklah engkau sungguh-sungguh benar-benar dengan sifat kehambaanmu, maka yumiddaka bi awsafihi, niscaya dia Allah menolongmu dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bidullika yumidduka bi izzihi, bersungguh-sungguhlah dengan sifat kehinaanmu, niscaya Allah menolongmu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi azzika yumiddaka bi qudratihi, akuilah dengan sungguh-sungguh ketidakmampuanmu, maka niscaya dia Allah menolongmu dengan kemampuannya, dengan kudratnya. Tahaqqaq bi da'fika yumidduka
yumiddaka bihaulihi wa quwwatihi. Akuilah kelemahanmu, niscaya dia menolongmu dengan daya dan kekuatannya. Dalam hikmah ini menjelaskan kepada kita semua, hendaklah kita benar-benar bersifat-sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu sifat kehambaan, yang makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana Allah memuji Nabi dengan panggilan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan ya Allah akan hambanya. Jadi makam yang paling tinggi, makam yang paling agung di hadrat Allah sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana kita menempatkan diri sebagai hamba Allah? Maka kita harus mengenal benar-benar akan sifat ubudiyah kita. Sedangkan Allah bersifat-sifat rububiyah. Jadi terbalik. Jadi sifat hamba, ingat, sifat kita ini aslinya adalah fakir. Fakir itu kada diisi apa-apa. Ingatkan, sifat hamba adalah fakir. Fakir itu kada diisi apa-apa. Sedangkan Allah bersifat maha kaya. Itu menyatakan kita ini fakir, Allah maha kaya. Ya Allah, Antal Ghani wa nahnul fuqara'u ilaik. Ya Allah, Antal Ghani, Engkau yang maha kaya. Kami orang yang fakir, yang berhajat kepadamu. Walaupun berisi harta banyak, berisi kekayaan berlipat, tetap seorang hamba itu merasa fakir, tidak merasa memiliki apa-apa. Nah, ini tertancap di dalam hati kita. Biar gue bisa emas banyak, dengan pakan emas biar di rumah tuh kurang lebih hitungannya menuju 70 kilo emas biar. Kayaknya emas Jawa sekalinya. Laki emas sekarangnya emas orang Jawa di emas saya. Duit berlimpah, harta banyak, punya kelebihan dan segala macam, mobil banyak, rumah banyak. Bisakah kita menempatkan sebagai hamba Allah bahwa tidak memiliki apa-apa? Bahwa itu adalah milik Allah. Jadi tidak bedanya kita ini seperti orang fakir itu, sedikit bedanya. Fakir itu sedikit resepnya dengan tukang parkir. Parkir. Kayaknya parkir itu tuh bahasa Arab, tapi di Indonesia kan jadi parkir padahal fakir. Coba lihat orang parkir. Orang parkir, tukang parkir, mobil banyak datang, tidak bangga, ganti-ganti mobil, kada sombong. Habis mobil diambil orang, kada sakit hati. Kenapa? Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, cuman merasa dititipi. Ini tetap milik Allah. Ya Ghani, Ya Ghani, Dia yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u ilaik, kami nang fakir, nang kada diisi apa-apa, nang berhajat lawan Dia, nang bergantung lawan Dia, nang bersandar lawan Dia. Kemudian di satu yang kita sadari, bila kita masih merasa berisi sesuatu dalam hati kita ini, merasa memiliki duit, ampun kita, rumah milik kita, perumahan milik kita, belum hamba Allah.
belum sebagai hamba yang sebenar-benar hamba. Nah, karena sifat hamba itu bersifat fakir. Fakir itu kadang merasa memiliki apa ini, tatap di hati tidak semuanya milik Allah. Jangan lupa diri ini pun milik Allah. Nah, yang kedua, sifat hamba itu hina. Sifat Allah yang maha agung, yang maha mulia. Berarti kita ini tidak merasa memiliki kemuliaan sedikit pun, tetap sebagai hamba hina. Masih penuh bergelimang dengan kekurangan, dengan kealpaan, dengan kehinaan, dengan bergelimang dosa, dengan bergelimang maksiat. Ini yang tertanam dalam diri kita, tetap sebagai hamba yang hina. Yang maha mulia, yang maha agung adalah Allah. Kalau kita masih merasa kita mulia, ada berisi kemuliaan dalam perasaan batin kita ini, ada merasa mulia, lebih baik, lebih mulia dari lain orang, atau merasa lebih tinggi derajat kita, belum hamba Allah. Ya Allah, perasaannya kayak apa? Kita disuruh hamba Allah yang benar kan, masih sombong tak lagi. Yang ketiga, perlu disadari, sifat hamba itu lemah. Sifat Allah yang maha kuasa. Jadi nangaran hamba ini kada punya kekuatan sedikit pun. Apabila kita masih merasa ada punya kekuatan, berarti belum hamba Allah yang sebenarnya. Seujung kuku masih bisa bergerak, kita yang bergerak ini belum hamba Allah yang sebenarnya. Belum illa liya'budun yang sebenarnya. Sifat hamba ini tidak ada daya dan kekuatan. Sedang sifat Allah adalah yang maha kuasa, maha perkasa. Nah, ini yang perlu ditancapkan dalam batin kita. Maka itu Asy-Syaikh Asy-Syarqawi mengingatkan kita mensyarah tentang keterangan Imam Ibnu Athaillah ini. Ujar Sidin, akuilah kehinaanmu. Aku ini orang yang hina, bergelimang dosa, nang banyak maksiat, nang banyak kesalahan, nang banyak kealpaan, nang kada apa-apanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong engkau menjadi orang yang mulia dengannya, bukan dengan dirimu. Maka itu para nabi-nabi, mereka menancapkan sifat ini dalam batin mereka. Lihat doanya Nabi Adam. Ratusan tahun Nabi Adam bertobat minta ampun kepada Allah. Belum juga tobat Adam diterima oleh Allah. Setelah Nabi Adam dengan penuh kehinaan diri, mempanakkan diri, istigrah dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak punya wujud diri lagi. Selama ini Nabi Adam merasa Nabi Adam yang bertobat, merasa Nabi Adam yang minta ampun kepada Allah. Makanya tobat Nabi Adam kada diterima oleh Allah. Timbah dilajari oleh malaikat Jibril siapa rahasia Adam, lalu Adam bertobat meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ittisal kepada Nabi, mempanahkan, nggak ada lagi wujud Adam yang ada hanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh Adam, dalam diri Adam, dalam rasa Adam. Lalu Adam membaca doa, apa doa?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami ini orang yang zalim, yang penuh kehinaan, penuh kekurangan, penuh kedaifan, penuh bergelimang dosa. Wa illam taghfir lana, bila pian kada mengampuni kami, wa tarhamna, kada pian rahmati kami, kada pian sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami ini orang yang rugi. Hanya kami kada ada apa-apanya kalau kada kasih sayangmu, kada ada rahmatmu, kada ada tolongmu, jadilah kami ini orang yang rugi. Dengan doa Nabi Adam ini, fataba alaihi, Allah menerima taubatnya Nabi Adam, diterima oleh Allah. Lihat, sering kita dengar keterangan ini. Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. Allahu Akbar. Nabi Yunus merasa diri yang paling hina. Tidak ada yang paling hina kecuali sidin dalam perasaan beliau, benar Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus tidak ada tempat bergantung, bersandar hanya Allah. Nabi Yunus merasa diri yang paling hina, maka Nabi Yunus Allah selamatkan dari perut ikan. Allah keluarkan dari perut ikan, diletakkan, dilempar di pinggir pantai. Lalu beliau disambut oleh pengikutnya dan bertobat mengikuti ajaran beliau. Ini isyarat kepada kita. Maka itu Asy'ar Kawi mengingatkan kepada kita semua, akuilah kehinaanmu, niscaya Dia menolongmu dengan kemuliaannya. Merasa hina, merasa ada apa-apanya, merasa bergelimang dosa. Bahkan kejar Rasulullah, Nabi bangga dengan siapa? Ana Nabiyyut Taubah. Aku ini nabinya orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang gak suka taubat, gak suka istighfar, tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Lalu tanda seperti orang yang hina dalam rasa hina. Lalu kita memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dengan istighfarnya Nabi Adam, sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar kita macam-macam. Rabbil firli
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي وارحمني وتب علي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Mulut membaca istighfar, hati mengakui akan kehinaan, kealpaan, kekurangan, penuh bergelimang dosa dan maksiat. Kita merasakan sealam semesta yang paling banyak dosa, yang paling hina, yang paling banyak maksiat kita. Ini makam kehinaan. Artinya kita merasakan sealam semesta yang paling banyak dosa, yang paling banyak maksiat, yang penuh dengan kekurangan, kealpaan adalah diri kita. Lebih baik orang dari kita, itu intinya. Melihat siapakah, si A kayak ini, si B kayak ini, si ini macam-macam gawe ini gawe. Jangan peduli gawe orang, tapi seurusan siapa. Tapi tetap kita merasa diri kita ini yang paling hina, yang bergelimang dengan dosa, yang bergelimang dengan dosa, menyadari kehinaan diri, kekurangan diri, kelengahan diri, kealpaan, lalainya kita dan segala macam kehinaan. Lalu kita selalu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan diri, kehinaan diri kita. Nah, apabila benar-benar para jamaah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam batin kita merasa orang yang memang paling hina dari segala-galanya, niscaya Allah memberikan pertolonganmu kepadamu dengan kemuliaannya, sehingga engkau menjadi mulia dengannya, bukan dengan dirimu. Nah, gantiannya Allah akan memuliakanmu dengan kemuliaannya, bukan dengan dirimu. Jadi tatap kita hina. Kalau dimuliakan orang, Allah yang memuliakan. Kalau orang memuji kita, Allah yang nutupi keaiban kita. Allah nampakkan kebaikan kepada kita. Andaikan orang tahu siapa rahasia kita, aib kita, mungkin orang lari kontak-kontak menjauh dari kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf, ini agak sedikit kurang pas bahasanya, tapi tidak mengapa, supaya kita bersyukur. Allahu Akbar. Kita dihias dengan wajah keindahan, keanggunan, kemuliaan. Nih, dempet duduk. Nah, ada apa? Anda yang dilihatkan Allah, Pak. Dan kita dudukkan ini, nah, dalam parut kita apa isinya? Dibuka Allah pelan, aroma wanginya kira-kira bukan berjauhan dari kumpul kita berdatang. Allah. Ini salah satu tutupan Allah. Kita ini tetap aslinya hina. Apa yang dibanggakan? Allahu Akbar. Supaya kita jangan sombong lah. Asal kita dari mana nih jasmani nih? Because kita sama kamu dulu. Asal dari tetes air dari Abah. Berkumpul dengan sel telur dari Mama. Berubah menjadi serupa darah. Lalu segumpal daging berbentuk tulang belulang pula. Allah, ini diri kita. Kemana-mana membawa apa kita nih? Di mata ada tahi mata, di telinga ada tahi telinga, di hidung ada tahi hidung, di gigi ada, di parut bagiannya. Mananya yang mulia kita ini? Apa? Di kuku
pulang. Di awak pulang. Allah Akbar. Ini kalau ada mandi ya dikatakan ada mandi di awak fisik jasadnya ada mandi. Siapa karena artis dan kayak apakah ada mandi 2-3 hari. Dan kalau mau bawa bukan orang. Apa ini? Apa sih diri ini? Apa yang dibanggakan? Dan kita keluar, maaf, dari lubang yang hina. Masuk pak ke dalam kubur yang hina. Jadi apa dalam kubur pak? Allahu Akbar. Tadi seminggu 2 minggu pecah awaknya. Datang aroma tubuh manusia ini lebih dahsyat daripada aroma binatang yang lain. Cacing-cacing mendatangi, mengurung menek. Jadi santapan apa? Cacing tanah. Dikerogotinya, mata ditutinya. Allah. Bahula. Coba kasih tubuhkannya kita supaya jangan sombong. Apa yang kita banggakan ya? Tidak ada apa-apanya. Disinilah supaya kita siapakah nang raja kah, nang presiden kah, nang jenderal kah, tahu nama pebaju benar pakatnya bintang, presiden pakat ini, cuma berapa baju, sampai berapa aja, nang artis tuh kah, karya benar, tapi nang bagus biar berdandan bener, baju penepos dan dandannya acel-acel. Jadi jangan tertipu dalam penampilan. Laki-laki yang baik itu, kalau ditanya orang, siapakah wanita tercantik di dunia? Ada 2. Pertama, orang tuaku, mamaku. Yang kedua, istriku. Amung 2 pak, 2 kok. Cuman tolong diingat hai para laki-laki, istrimu yang pertama itu jimat. Jangan disia-siakan, dapatan hanya awas disia-siakan, hendak dipukul-pukul, naudzubillah. Jangan sayangi. Ini kamu maksudnya ini sayangi, Tuhan disayangi jadi jimat. Makanya ulun harus setuju kalau laki-laki itu 3, 4 menduakan, meninggalkan apa, harus setuju, tidak harus setuju. Nah pas itu bagus, jangan diduakan, ditinggalkan, jangan, disatukan aja. Banyak orang yang kita cabut hidup ke berkah. Nah, apa bini Tuhan disia-siakan? Nggak dapat anu memang dianu padahal asal orang Tuhan hidup. Nah, anunya hanya kalau berarti anu kadang baik saja juga, tapi jangan bagaimana hanya anu Tuhan dianggap remeh. Ibu siapa yang guru asam jana. Nggak buka ke situ jauhnya. Artinya kita ini kadang hebatnya, karena mulianya sama. Jadi kan yang terjun dengan indahnya, cantiknya artis-artis film itu ada. Apa dia bangun guling sama aja juga. Ini baru soal fisik, apalagi rohaniah kita ini. Rohaniah kita ini macam-macam, karena hari kiamat ada yang keluar dari kubunya jadi babi, ada yang jadi anjing, ada yang kayak tikus, ada yang kayak monyet, ada yang kayak ular. Kenapa? Kelakuan sifatnya yang kada baik ini, yang kada mau sembahyang kayak jadi babi, dia keluar. Ada yang jadi gonggong orang lain, ada yang orang kasyaf, ada sembahyang terus nangis melihat orang macam-macam, sifatnya kelihatan. Allah Akbar.
Jadi tetaplah kita duduk di makam kehambaan, tapi kita merasa diri paling hina, paling kada ada apa-apanya. Nah, kalau sudah kita merasa diri ini yang paling hina, tidak merasa memiliki apa-apa, maka Allah akan menolongmu dengan sifat kemuliaannya. Maka engkau menjadi mulia dipandang dari hadrat Allah, mulia di hadrat para malaikat, mulia di hadapan manusia dengan kemuliaan Allah, bukan dengan kemuliaanmu. Karena kesemasa hina. Kalau memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri. Ya, satu contoh. Ini ilustrasi pelajaran dari Allah untuk kita. Tahukah kita dengan yang namanya ulat bulu? Tahu ulat bulu Bapak Ibu? Ulat bulu itu jalannya merayap, makanannya daun yang kering, rumahnya tanah. Semua orang jijik melihat. Kira-kira ada mahkota dihinggapi ulat bulu. Jangankan babinian, lelaki minta takon. Hinanya diri ulat bulu itu. Tapi si ulat bulu menyadari akan kehinaan dirinya. Aku ini memang hina dan memang asliku hina. Bulunya aja takkan orang membuat orang gatal. Penampilannya menakutkan dan menjijikkan. Makanannya daun yang kering, jalannya merayap, rumahnya tanah, hina. Lalu ulat bulu dengan merasa hina, lalunya memperbaiki dirinya, bergabung kepada Allah Jalla Jalaluhu pencipta dirinya. Lalu inya berpuasa, mengekang nafsunya untuk taat kepada Rabbnya, mengekang keinginan yang macam-macam. Lalu ulat bulu puasa, menyendiri, bertakarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, berhalwat. Apa yang terjadi? Ulat bulu yang hina, yang merasa kehinaan, lalu dia bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengekang nafsunya, berhalwat, berpuasa, jadi kepompong. Lama-lama jadi kupu-kupu. Yang dulunya jalannya merayap, dengan kehinaannya dia memperbaiki diri, dia bertobat, dia beristighfar, mengendalikan nafsunya, jadi terbang. Yang dulunya rumahnya tanah, dengan perasaan kehinaannya dia bertobat, beristighfar, memperbaiki diri, menyesali kesalahannya, bertobat, istighfar, puasa, mengekang nafsunya, menuju ke hadrat Allah, menjadi istana. Yang dulunya makanannya daun yang kering, dengan kehinaannya Allah berilah makanan madu, sari bunga. Yang dulu orang jijik melihatnya, semua orang menyenanginya, bahkan semua orang mengangkat tangan, mudah-mudahan kupu-kupu hinggap. No. Senang dengan kupu-kupu, bahkan dipelihara indah kupu-kupu, bahkan menjadi tempat perhiasan kupu-kupu. Bahkan ketika kupu-kupu mampir ke rumah, ibu-ibu malah berkata, alhamdulillah, kupu-kupu keinginan ke rumah. Ini isyarat ada tamu nah hendak datang. Melamar anakku 30 tahun dari Singapura. Coba lihat dari kupu-kupu ini isyarat kepada kita semua. Dengan kehinaannya, lalu dia merasa hina, lalu memperbaiki diri, masuk ke pompong majlis taklim, ngaji ilmu, belajar, memperbaiki diri, bertobat, istighfar, salat tobat, salat doa, wudu yang banyak, qiyamul lail. Allah akan berikan kemuliaan, tapi dengan kemuliaan Allah. Dan akhirnya Allah buka pandangan batinnya. Pada asalnya yang menganggap asalnya dari setes air, ayah dan ibu. Tapi tadi bukan rahasia. Ayah ibu dari mana?
kakek nenek. Kakek nenek dari mana? Dari Datuk. Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Hawa dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari empat anasar, air, angin, api, tanah. Dari mana? Daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tergantilah wujud jasmani yang dianggap hina tadi kepada kemuliaan terbuka hijab rahasia ilmu oleh wujud nur yang bertajalli yang rupanya seperti karena menganggap wujud nurnya Muhammad, maka laku pribadinya lakunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laku Muhammad, lihat rakam Muhammad itu rakam orang sujud. Lihat orang sujud, kepala mim, tangan ha, pinggul mim, kaki dal mim, ha, mim dal Muhammad. Orang yang sujud di hadrat Allah, orang yang hatinya sujud kepada Allah, itulah lambang Muhammad. Lambang sujud, lambang orang yang tawadhu. Ketika Allah memandang hati seluruh makhluknya, hati yang paling tawadhu itu hatinya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tawadhu daripada seluruh nabi-nabi yang lain. Makanya Rasulullah diangkat jadi paling mulia. Kenapa? Tawadhunya luar biasa. Apa arti tawadhu itu? Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kunci tawadhu ini secara sederhana. Sebaik-baik aku masih baik orang lain. Sejahat-jahat orang masih jahat aku. Itu dalam perasaan kita. Walaupun kita ini Allahu Akbar, mungkin tidak ada maksiat, tapi tetap merasa hina. Ujar Imam Syafi'i, orang apa Imam Syafi'i? Imam Mazhab, aulia besar, gurunya para ulama dan para aulia, banyak mengikut kepada beliau. Hafal Al-Quran, lautan ilmu. Aku senang disini bersahabat dengan orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Mengapa harus soleh? Aku tidak suka bersahabat dengan orang yang ahli maksiat, walaupun aku termasuk bagian orang yang maksiat. Allahu Akbar. Imam Syafi'i, nah itu pengakuannya, nah kayak apa kita? Lihat kenapa Baitullah itu dimuliakan Allah, padahal dia cuma batu. Kenapa? Karena letaknya di Bakkah. Bakkah itu dataran yang paling rendah. Makin rendah dataran, makin banyak limpahan air. Makanya kalau hujan lebat, Baitullah itu pertama banjir dulu. Nah, letaknya di dataran paling rendah, makamnya tawadhu. Jadi orang tawadhu, orang yang ada sujud kepada tersebut. Sujud yang mana? Menghilangkan rasa ujub dirinya ada. Sujud tersebut, tujuh anggota sujud, tujuh sifat sifat. La qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Bil hakikati ilmu. Menghilangkan rasa berkuasa, rasa berilmu, rasa melihat, rasa mendengar, rasa hidup, rasa berkata-kata, semua ini milik Allah. Sujud lambangnya Muhammad. Makanya orang yang sujud lambang ittiba kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah akan muliakan. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu merasa paling hina dirinya, Allah tinggikan derajat. Puncak paling hina ada merasa bisa apa lagi? Puncak paling hina tidak ada lagi. Rasa melihat kadada, rasa mendengar kadada, wujud kita pun kadada lagi hilang sudah. Nah, ada hanya kebesaran Allah. Akuilah ketidakmampuanmu, niscaya Dia Allah menolongmu dengan kemampuannya, sehingga engkau menjadi mampu dengannya, bukan dengan dirimu. Akuilah kelemahanmu, tidak punya kuasa seujung kuku. Niscaya Dia menolongmu dengan daya dan kekuatannya, sehingga engkau menjadi kuasa dengannya, bukan denganmu. Begitu pula jika engkau membuktikan
dirimu dalam kefakiran, tidak merasa memiliki apa-apa, niscaya dia menolongmu dengan kekayaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tauhid menganjurkan kepada kita supaya kita membuktikan secara nyata sifat kehambaan itu dalam gambaran lahir dan batin. Allahu Akbar. Batin kita menghayati, merasakan fakir, hina, lemah, kagak punya kekuatan. Batin kita. Dan zahir kita mengamalkan sifat-sifat tersebut. Kalau kita menghendaki supaya Allah membantu kita dengan kekayaan, dengan Allah pertolongan itu datang, dengan kita melepaskan gantungan kepada yang lain selain Allah, maka hendaklah kita buktikan lahir batin kita, kefakiran kita kepadanya. Artinya kita hanya berhajat kepadanya dan tidak perlu kepada yang lainnya. Jadi di hati ini ada gantungan, ada sandaran selain Allah. Mungkin ini cara Allah, di hati kita ada keinginan minta bantuan kepada si A, menolong kita, si B menolong kita dalam ekonomi. Ternyata yang kita minta bantu malah ada tahu-tahu. Justru orang yang kita tolongin dulu, dia sakit, kita ayomin, kita bantu. Sekarang dia sukses, kita jatuh. Lalu ada harapan agar si A menolong kita. Kita datangin dia, malah dia menolak, menjauh. Jangan sedih. Itu cara Allah agar kita jangan bergantung kepada makhluk. Itu cara Allah melepaskan di hati harapan kepada yang lain selain Allah. Melepaskan. Bila si A menolong, hati kita menolong. Atau si B membantu kita. Misalnya saban bulan pian pakai buai ada seseorang namanya nyiapkan duit, kalau pian tersebut banyak sebulan kok 10 juta aja mengirimi lawan pian. Kejadian yang bersabagawi lagi kan sudah nyata 10 juta sebulan. Bulan ini dikirimi lagi, bulan ini dikirimi lagi 10 juta. Kira-kira hati kita kemana ya? Pasti terpaut dengan yang menolongi. Jadi Tuhan sih. Lalu kan kita tenang aja, aku saban bulan dan mengirimi. Tenang. Akhirnya gantungan kita kepada makhluk tadi. Yang membuat tersyirik. Allah sayang lawan kita. 6 orang mungkin pernah mengirim kita sebulan 10 juta saban hari, saban bulan. Paling 2-3 kali. Imbang api. Kadang lagi ngomong ayomi. Kita pakai apa nih? Lalu timbul hati bapak dia nak kau menyajikan banyak 10 juta. Lalu kau datang lagi. Akhirnya lepaslah hati kita bergantung Allah. Makanya boleh kepada ya Allah, pian jua menolongi ya Allah, pian jua membantu ya Allah. Maka itu jangan ada pandangan yang lain yang bisa menolong selain Allah. Hatta si A membantu kita, hatta si B mengirimi kita macam-macam, tetap hati kita jangan terpaut kepada itu makhluk, tetap kepada cuman adab zahir. Ada bersyukur kepada Allah, orang yang ada berterima kasih kepada Allah. Tetap kita berterima kasih kepada pulang bin pulang wasilah dari Allah tadi. Tetap berterima kasih, tapi hati kita hanya bergantung lawan Allah. Jualah yang mendatangkan ini, menggerak hatinya itu membantu kita. Allah juga yang menggerakkannya, menolongi kita. Allah akan menolongi. Akhirnya kita fakir kepada selain Allah. Harapan kita hanya Allah, tidak bergantung lawan si A, si B, si C, hanya lawan Allah. Inilah doa yang selalu dimunajatkan oleh Syekh Abdul Hasan dalam doa beliau. Abu Hasan As-Sajjadi ini
kakek guru daripada Imam Ibnu Athaillah. Abu Hasan As-Sajali ini perguruan Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini guru daripada Imam Ibnu Athaillah, guru dari Imam Bushairi, nama kitab Burdah. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini setiap detik, setiap saat kadang pisahan lawan Rasulullah. Setiap saat sih memandang Rasulullah terus. Kemudian sidin, andai kan sesaat saja tidak memandang Rasulullah, aku tadi Islam begitu sidin. Ini Abul Abbas, murid daripada Abu Hasan As-Sajali. Abu Hasan ini kakek guru daripada Imam Ibnu Allah mengatir pada kami ini. Apa yang Abu Hasan As-Sajali? Nas'alukal faqra mimman siwaka wal ghina bika hatta la nashhada illa iyyaka. Kami memohon kepada engkau kefakiran dan selain engkau. Artinya kami ini tak ada bahagia lawan yang lain. Kami memohon lawan engkau. Kami jangan bahagia, jangan menoleh, jangan bergantung lawan siapapun selain engkau. Dan berhajat kekayaan hanya dengan engkau, sehingga kami tidak melihat selain daripada engkau. Jadi kadang-kadang di mana lain hanya dia memberi rezeki pun pemberian engkau ya Allah. Ini dari engkau semuanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pendatang melimpah kepadamu nikmat yang datang dari Allah. Nah, bukti akan dia biar. Kalau biar ada lagi berharap lawan yang lain, bersandar lawan yang lain, putus asa, putus hubungan dengan makhluk dalam hati kita. Soal rezeki bergantung bujur-bujur lawan Allah, bahagia lawan Allah. Syariat tetap jalan, usaha tetap jalan, pedagang tetap, mencari kambing tetap, menturik tetap, pegawaian tetap, tapi hati pur lawan Allah. Maka Allah datangkan rezeki yang ada di sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Oleh karena itu, apabila kita menghendaki kemegahan dan kemuliaan yang abadi, maka buktikanlah secara nyata kehinaan kita kepada Allah dan ketidaksombongan kita kepada makhluknya. Jadi bila kita hendak mendapat kemuliaan yang abadi, buktikannya. Ini hamba hina. Lawan Allah tawadu, luar biasa. Lawan makhluk pun tetap kita tawadu, sopan, santun, memuliakan makhluk-makhluk Allah. Kedua ini nah kita tancapkan, maka Allah akan berikan kemuliaan. Ada juga orang Allah taat, beramal, beribadah, tawadu, benar. Tapi kalau makhluk sombong, aku nak paling tawadu, aku nak paling banyak zikir. Nah, ini sombong namanya. Tetap kita banyak amal dalam kehambaan kepada Allah, kepada makhluk Allah pun merasa lebih mulia mereka dari diriku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan apabila kita menghendaki supaya kita diangkat Allah, maka hendaklah kita merasa rendah diri di bawah kebesarannya. Apabila kita menghendaki supaya kita dibantu oleh Allah dengan kudrat yang luar biasa, maka hendaklah kita buktikan secara nyata kelemahan kita kepadanya dan terlepasnya diri kita dari daya dan kekuatan. Bila Allah hendak menolongi kita, kita hendak minta pertolongan Allah. Lepaskan, jangan ada harapan gantungan lawan diri kita. Perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Apabila kita menghendaki supaya kita dibantu oleh Allah dengan kekuatan melaksanakan taat kepadanya dan memerangi hawa nafsu, maka hendaklah kita buktikan secara nyata kelemahan kita, dan justru itulah kita menyandarkan urusan kita kepadanya, bukan kepada makhluknya. Walhasil, seberapa ukuran nilai yang kita berikan kepada Allah, maka dalam ukuran yang sama pula kita mengambil imbalannya. Jadi ini nama ayat, wa may ya'mal misqala dzarratin
khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Ulama-ulama sufi punya syair yang indah. Ujar mereka, tahaqqaq biwasfil fakri fi kulli lahzatin. Fama asra'al ghina idza suhihal fakr. Buktikanlah secara kenyataan sifat kefakiran dalam setiap waktu, setiap saat. Karena kekayaan segera datang dengan kaguman apabila kefakiran terbukti benar. Jadi orang yang sugih-sugih itu banyak, dia tahu iya memang fakir, karena bisa apa-apa. Allah katakan sugih, kalau sugih duit, sugih hati dia itu aja. Jika engkau bermaksud mendengar hamparan permadani kesenangan, maka hampakanlah sifat kebapaan, kelemahan dalam dirimu. Jika engkau berkehendak keindahan, kemegahan yang lagi kuat kuasa, maka sembunyikanlah kemegahan dalam kehinaan, bahkan di sana engkau muncul dalam kenyataan alam semesta. Sembunyikan kemegahan dengan kehinaan kita, kelalaian kita, kealpaan kita. Makanya ulama-ulama sufi mengingatkan kepada kita semua dengan satu munajat yang hakiki. Ya Ghani, manggil fatiri siwaka. Wahai yang maha kaya, siapakah yang diharapkan hamba yang fakir ini selain engkau? Jadi kita ini orang kada bisa apa-apa, berharap hanya kepada Allah yang maha kaya. Ya Qawi, manggil doribi siwaka. Wahai yang maha kuat kuasa, siapa yang diharapkan hamba yang ini selain engkau ya Allah? Wahai yang maha kuasa, siapakah yang diharapkan hamba yang lemah ini selain engkau ya Allah? Semua hati hamba-hamba Allah yang mulia, para aulia Allah, orang-orang soleh, para anbiya Allah, semuanya melepaskan akuannya, kekuatannya, keagungannya. Dialah hamba yang hina, yang fakir, yang lemah, yang datif, yang miskin, dan segala macam kehinaan ini. Ada sifat hamba yang mari kita tancapkan dalam diri kita berataan, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barangkali inilah sekedar pelajaran kita sore ini, mengingatkan kita akan kelemahan kita, kealpaan kita. Kita bergantung, bersandar hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah meridai kita berataan. Insyaallah kajian kita disambung hari Ahad. Ya boleh. Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kita sambung hari Ahad. InsyaAllah ada beberapa hari ada kemana-mana, dan InsyaAllah